Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal A dari kelas Sistem Informasi B. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang pengenalan website. Adapun beberapa poin yang akan kita bahas pada materi pengenalan website ini. Yang pertama, pengertian website, yang kedua, sejarah website, yang ketiga, generasi website, dan yang keempat, jenis website. Langsung saja kita ke pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian website. Website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui internet. Website terdiri dari beberapa halaman web yang saling berkaitan, biasanya membuat konten seperti teks, video, gambar, audio, dan lain sebagainya. Umumnya website memiliki satu halaman utama yang disebut homepage. Homepage adalah halaman beranda yang akan terbuka pertama kali. Setiap website dibuat untuk tujuan tertentu, misalnya pengenalan sebuah brand bisnis, media berita, hiburan, toko online, sarana pendidikan, hingga media sosial. Seperti contohnya Instagram, web, Shopee web, dan WhatsApp web, dan lain-lain. Untuk mengunjungi website, kita membutuhkan sebuah perangkat seperti smartphone atau komputer yang diakses melalui link atau URL, Uniform Resource Locator. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah website. Sejarah website dimulai oleh tim Berners-Lee yang mengembangkan World Wide Web W3W pada tahun 1989. Tim menggagas 3 teknologi dasar untuk membangun sebuah website, yaitu HTML, URL, dan HTTP. Awalnya website dirancang hanya untuk berbagai informasi di kalangan para ilmuwan. Sampai akhirnya tim melihat potensi website sebagai sarana yang bisa digunakan oleh siapapun saja untuk berbagai tujuan. Kemudian dirilis secara resmi pada 6 Agustus 1991 oleh Sir Thomas John dari tim Berners-Lee. Akhirnya pada tanggal 30 April 1993, CARN, laboratorium tempat tim bekerja, mengumumkan bahwa W3 dapat digunakan secara gratis oleh publik. Website yang pertama dirilis saat itu baru sebatas menampilkan teks sederhana tanpa variasi font, video maupun gambar. Bahkan, website ini sampai sekarang masih bisa mengakses melalui URL. Dan ini adalah tampilan website yang pertama kali yang dibuat oleh tim Berners-Lee. Nah, selanjutnya kita masuk ke generasi web. Pada generasi pertama, yaitu 1.0, web 1.0 merupakan generasi pertama dari layanan internet berbasis web. Pengguna hanya bisa membaca dan mencari serta melihat informasi yang ada di dalam sebuah web tanpa bisa melakukan interaksi lainnya. Bisa dikatakan pada saat itu tipe web 1.0 hanya menggunakan komunikasi satu arah. Sehingga pada saat itu web tipe ini seolah-olah berperan sebagai papan pengumuman yang dihadirkan secara digital. Selanjutnya pada generasi 2.0 merupakan generasi lanjutan dari generasi web 1.0 yang dikenal sebagai istilah web sosial. Web 2.0 mengacu pada situs web yang menekankan konten yang dibuat untuk memudahkan pengguna. Pertama kali diciptakan oleh Dersi Dinucci pada tahun 1999. Web 2.0 memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkolaborasi satu sama lain melalui dialog media sosial
dalam komunikasi virtual. Dan pada generasi web 3.0 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001, tim menulis sebuah artikel ilmiah yang menggambarkan web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca banyak data di halaman-halaman web. Web 3.0 menawarkan metode yang efisien dalam membantu komputer mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari data online. Web 3.0 juga memungkinkan fitur web menjadi sebuah sarana penyimpanan data dan kapasitas yang besar. Nah, selanjutnya generasi web 4.0, sebuah teknologi di mana aplikasi dapat merekam rutinitas yang kita lakukan secara online. Dan web 4.0 dapat dipahami sebagai perkembangan teknologi website yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data dengan cepat. Melakukan komputasi kognitif, upaya untuk membuat komputer meniru cara kerja otak manusia yang seperti AI. Selanjutnya kita masuk ke jenis website. Yang pertama, situs web biasanya ditempatkan pada sebuah server yang dapat diakses melalui internet. Sebuah situs web pada umumnya dapat diakses oleh semua orang yang terhubung pada jaringan internet. Secara garis besar, website dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu website dinamis dan website statis. Website statis adalah halaman yang berisi serangkaian file HTML. Kode HTML itulah yang membangun halaman website statis. Setiap halaman juga memiliki file HTML yang terpisah. Website tersebut dikatakan statis karena kurang fleksibel untuk dilakukan perubahan, karena jika ingin diubah harus mengubahnya lewat script halaman HTML. Selanjutnya kita masuk ke website dinamis. Website dinamis merupakan website yang kontennya biasanya bersifat dinamis atau bisa berubah-ubah setiap harinya. Pada website ini biasanya sudah ditanamkan program dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu agar website bisa berinteraksi dengan pengunjung, seperti adanya kolom tanya jawab pada website, adanya form untuk registrasi, adanya fitur untuk chat langsung atau live chat, dan fitur-fitur lainnya. Baik, itulah tadi penjelasan tentang materi pengenalan website. Mohon maaf jika ada kekurangan di presentasi saya kali ini, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.